Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dan Bapak Ibu dosen IAIN Takengon Aceh. Perkenalkan, saya Eti Rahmawati, guru bahasa Arab di MTS Negeri 2 Pacitan, sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan batch 3 di LPTK IAIN Takengon Aceh dengan NIM 254216014446. Dalam video ini, saya akan menyajikan video pembelajaran di kelas 7 pada materi bab 2 tentang Al-Marafiqul Madrasiyah dengan submateri Dzarful Makan. Disajikan dengan metode problem based learning dan diambil pada tanggal 8 Oktober tahun 2025. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naharukum sa'id. Sa'idul mubarak. Kaifa halukum hadzal yaum? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa ana kadzalik, ana bisihah wal afiyah. Baik, ketua kelas silahkan untuk memimpin berdoa. Duduk siap-siap, doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, sebagai wujud cinta kita terhadap NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita awali pembelajaran kita pada siang hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya seperti biasanya. Yang bertugas disilahkan. Dimohon untuk berdiri. Oke, silakan untuk duduk kembali. Sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, Bu Eti akan mengecek dulu kehadiran hari ini. Oke. Silahkan dilihat di sana. Nanti bagi anak-anak yang Bu Eti panggil namanya, silahkan menyebutkan perasaan hari ini. Apakah sedang sa'id atau sa'idah, bahagia, ataukah sedang hazin, hazinah, sedih, atau ghadabun, sedang marah. Oke? Siap? Ya. Dari Alam Syahraka Al-Fafa, sa'id, alhamdulillah, bahagia ya. Aprianisa Putri Agustina, sa'idah, alhamdulillah. Rizky Zainal Fadilah, Rizky? Tidak masuk. Kenapa? Sakit, maridun, ya. Kita doakan semoga lekas sembuh. Selesai, berarti hari ini yang tidak hadir satu, yaitu Rizky Zainal Fadilah. Betul? Oke. Terima kasih. Alhamdulillah, semua sa'id, semua bahagia. Sekarang sebelum kita lanjut, kita ice breaking seperti biasa. Kalau Bu Eti bilang wahidun atau wahid, kalian tepuk. Satu. Kalau isnani tepuk. Dua. Kalau sifron tidak tepuk. Siap? Ya. Oke. Wahid, wahid, tsani, wahid, isnani. Loh, belum fokus. Ayo ulang lagi. Wahid, isnani, wahid, isnani, isnani, wahid, sifrun. Tepuk tangan untuk kalian semua. Sofi kelakun. Oke, berarti sudah siap belajar hari ini? Ya. Siap. Kalau siap, periksa kerapian. Adakah baju yang belum rapi? Sudah? Sepatu? Sudah? Kiri kanannya sudah bersih? Sudah. Oke, terima kasih. Kita awali. Hayya naftah dirasatana bi qiraah al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok harus belajar bahasa Arab? Nahnu minal muslimin. Pertama, nahnu minal muslimin. Kita adalah orang muslim. Ahsantum. Yang kedua, lughatul Quran atau bahasa
Al-Quran ya. Jadi bahasa Arab itu bahasa surga, maka kita harus semangat termotivasi untuk belajar bahasa Arab. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang fasilitas sekolah, atau dalam bahasa Arab yang lebih kompak apa? Al-Marafiqul Madrasiyah. Kemarin ada yang masih ingat fasilitas di sekolah itu contohnya apa? Irfa yadak, oke? Faslun ya, ayo Andira, faslun kelas. Oke, jadi contohnya faslun kelas, al-hammam toilet ya di belakang sana. Kalau ini ada laboratorium, malu. Kemudian ada kantor, ghurfah atau ghurfatul syu'unil idariyah, ghurfatul mudarris, ada ghurfatul raisil madrasah dan sebagainya ya. Hari ini kita akan pelajari tentang dzarful makan. Ya, apa itu dzarful makan? Mungkin ada yang sudah tahu? Keterangan tempat. Apa Hasna? Keterangan tempat. Keterangan tempat. Berarti sudah belajar dan sudah membaca ya. Jadi dzarful makan itu adalah keterangan tempat. Nanti akan Batik sampaikan setelah ini. Yang pertama adalah pembelajaran hari ini ada beberapa tujuan. Bisa dilihat di depan. Tujuannya yang pertama, kalian mampu memahami bunyi kata dan makna. Kayak tadi faslun kelas itu bunyi makna atau bunyi kata dan makna terkait fasilitas umum. Dan nanti ada tambah dzarful makan atau keterangan apa tadi? Dzarful makan keterangan tempat. Sekarang kita lihat di depan. Dzarful makan. Jadi dzaraf makan adalah isim itu kata benda, okay? Yang dibaca nasab. Nasab itu bahasa sederhananya harokate fathah. Apa harokatnya? Fathah. Kayak tadi kalian ketemu janiba, berarti akhirannya fathah. Amama, harokatnya fathah. Tahta, harokat akhirnya fathah. Itu yang dinamakan isim yang dibaca nasab, yang menerangkan suatu tempat atau menunjukkan keterangan tempat. Di depan, di belakang, di samping, di bawah, di atas, itu menunjukkan tempat. Beda dengan keterangan waktu atau dzaraf zaman. Kalian belum sampai ke materi ini. Lanjut, yang terakhir ada kata hatta, artinya hingga. Contohnya sahirtu hatta subahi, aku begadang sampai pagi. Ada yang ditanyakan? Tadi ada yang perlu ditanyakan? Aska, yuk silakan. Apa perbedaan ala dan fauqa? Bisa diulangi sekali lagi? Apa perbedaan ala dan fauqa? Apa perbedaan antara ala dan fauqa? Oke, pertanyaan yang bagus, tepuk tangan dulu. Ya. Ala itu termasuk huruf jar, sedangkan fauqa huruf dzarful makan atau dzaraf makan. Itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, ala itu di atas tapi nempel. Ala itu di atas tapi nempel. Contoh ya, al-qalamu alal maktabi. Sedangkan kalau fauqa di atas tapi melayang, nggak menempel. Contoh, ada lampu ya, lampu di atas meja karena nggak nempel. Al-misbahu fauqal maktabi. Itu bedanya. Bisa dipahami, Aska? Fahim toh? Sesuai pembagian kelompok pada pertemuan sebelumnya, kita lanjut hari ini untuk berdiskusi. Ya, untuk ini nanti bisa dilihat di sini ya, artinya apa. Silahkan berdiskusi, ya. Ya, semua berpikir ya, berdiskusi, tidak hanya 1-2 orang. Ayo yang lain bantu, di sini bisa dilihat. Mana? Ketemu? Satu ya, terus mana lagi? Ini ada tandanya, diseret, digaris. Nah, terus apa lagi? Ya, digaris itu. Jangan cuma dititik, digaris. Seret. Nah.
Bu Eti persilahkan terlebih dahulu dari kelompok yang sudah selesai terlebih dahulu, kelompok 4. Tafadhol, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dorong makan. Wasako artinya di tengah dan baina artinya di antara. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ada berapa tadi dzarful makannya? Ada 8, nggih. Ada yang diulang beberapa kali, contohnya bijanibi dari kata janiba, ya, janiba ada beberapa kali, nggih. Itu ada berapa kali janibanya? Ada 3 kali, nggih. Amama ada berapa kali? Ada 2 kali, nggih. Silahkan duduk. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Nggih. Kita cross check, kita bahas bahwa dalam teks ini yang menceritakan tentang sebuah madrasah, ya, di situ ada 8 apa tadi? Dzaraf makan. Yang pertama apa? Wasata. Yang kedua? Yang ketiga? Bijanibi. Yang keempat? Amama. Yang kelima? Bijanibi, ya. Fahim tum? Fahim tum? Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, satu kelompok silahkan disiapkan satu gadgetnya atau satu handphone. Kita akan kuis, ya. Oke. Sudah semua ya? Siap? Siap mengikuti kuis? Siap. Waktu setiap soal 20 detik. 3, 2, 1. Loh, cuma satu yang jawab. Nggih, itu pun benar. Kita lihat mana Nabi Janibil Maktabah? Artinya apa? Di samping perpustakaan. Yang lain nggak melihat dan tidak memperhitungkan waktu, jadinya habis. Kita lihat siapa yang memimpin. Oke, dengan poin 666. Lanjut. Yuk, lebih semangat lagi, lebih kompak lagi. Kerjasamanya dibangun. Apakah haula artinya di atas? 4 sudah menjawab. Kita cek juara atau yang berada di podium teratas. Siapa ini ya? Oke, yang juara 3 adalah kelompok 2, juara 2, kelompok 3, dan juara 1 diraih oleh Joji Seman. Ya, kita berikan selamat. Itu game yang bermanfaat. Jadi tadi yang sudah kita peroleh, yang pertama adalah tentang dzarful makan, berfungsi sebagai apa tadi? Berfungsi sebagai apa? Ayo. Keterangan tempat. Ya, dia sebagai khobar atau predikat. Semoga nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya dengan materi yang tentunya tingkatannya di atas itu. Tapi materi yang hari ini jangan sampai dilupakan, ya, karena namanya materi pembelajaran, setiap pertemuan itu pasti berkaitan. Ya, dasarnya dulu 1 tambah 1 2, baru bisa 1 kali 1, 1 kali 2, baru bisa 2 dibagi 1. Sama bahasa Arab juga seperti itu. Kalau kita tidak melalui 1 demi 1 tahap atau materi dasar, kita akan kesulitan di materi selanjutnya. Bisa dipahami? Fahim toh? Fahimna. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Afwan minni ala khoto'i. Hayanah tatim bil hamdalah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau ada salah dari Bu Ati mohon maaf. Terima kasih. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan sholawat. Apa biasanya? Nariyah. Nggih. Monggo 1, 2, 3. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman. Syukran ala itimamikum mafan minni tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.